Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. malam. Selamat malam. Jumpa lagi nih dengan Dokter Windy. Mungkin menyapa dulu ya semuanya yang baru bergabung saat ini. Yaitu ini Iya, adalah acara atau IG Live dari ID Derms iya, episode yang ke-100. Nah, betul. kali ini sudah ada Dokter Windy di sini. Atau lengkapnya Dokter Windy Kemala Budianti SPK Konsultan. Betul ya? Iya, betul, Mas Tommy. Oke, nah ini memang ini hari yang harus diakui memang ada kedukaan juga dan untuk itu maka mewakili ID Derms dan juga Dr. Windy, saya juga ingin mengucapkan turut berduka cita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya dan semoga keluarga semua yang saat ini terus mengikuti perkembangan diberi ketabahan dan kesabaran. Itu sih Amin. tentunya harus kita ucapkan ya. Dan juga di tengah pandemi saat ini tentu kita semua juga tahu semua lagi diperketat, terutama juga menjelang vaksin, semua sudah menunggu-nunggu. Nah, sekarang nih untuk Dokter Windy sendiri, bagaimana sejauh ini aktivitasnya selama pandemi di akhir-akhir minggu ini? Ya, baik. Terima kasih, Mas Tommy. Selamat malam juga kepada semua sahabat ID Derms yang sudah bergabung pada malam ini. Ya, memang rasanya melihat kabar dari hari ini juga masih di atas 10.000 ya, Mas ya. Betul, Jumlah COVID yang positif ya. Dan kita sendiri dokter kulit ya, walaupun mungkin tidak semua di garda terdepan ya, tetapi banyak juga dokter kulit yang di rumah sakit itu juga menjadi relawan untuk memeriksa pasien COVID dan juga ada yang memeriksa swab PCR juga gitu ya. Jadi banyak juga teman-teman sejawat SPKK yang menjadi relawan. Nah, untuk saya oke. sendiri karena kebetulan saya di Rumah Sakit Cipto ya, di mana kasus-kasusnya juga banyak dan kita juga mungkin tidak bisa banyak kerja dari rumah juga. Jadi masih 50-50 masih masuk ke kantor Mas dengan tentunya menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Ya tentu sambil menunggu vaksin, semua sudah tidak sabar tentunya untuk menunggu vaksin ini, tapi tetap semuanya harus kompakan untuk terus menomorsatukan protokol kesehatan, karena sampai saat ini masih saja banyak sekali kasus-kasus yang melanggar protokol kesehatan, terutama rakyat secara umum ataupun pelaku-pelaku usaha yang saat ini di kota-kota besar ataupun di daerah-daerah lainnya. Oke, ini Ya. teman-teman semua yang sudah bergabung, saya ucapkan sekali lagi selamat malam dan salam sehat selalu. Dan tentu saya mau memulai dengan membaca CV singkat dari narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Windy, yaitu Dr. Windy Kemala Budianti, SPKK Konsultan, merupakan konsultan alergi dan imunologi DV, kemudian Ketua Program Studi Departemen Dermatologi dan Venereologi FKUI, kemudian staf medis atau pengajar divisi Dermato Alergo Imunologi Departemen Dermatologi dan Venereologi RSUPN Cipto Mangunkusumo, dan juga wakil kelompok studi imunodermatologi dan dermatosis akibat kerja, dan berikutnya Sekretariat KS Psoriasis Indonesia, dan kemudian Sekjen Persatuan Alergi Imunologi Indonesia, Wakil Ketua Bidang Profesi dan Pendidikan Perdoski, dan praktek DV di RSIA Tambak Jakarta Pusat. Nah, bicara Perdoski, tentu selamat ulang tahun yang ke-55 ya untuk Perdoski, betul ya? Ya, betul. Yang ke-55. Pas hari ini. Ke-55. Pas hari ini ya, semoga jaya selalu. Dan juga ini khusus di episode 100, ini merupakan episode spesial dari ID Derms, karena selalu ID Derms nomor satu kan memberikan literasi dan juga edukasi kepada publik mengenai kesehatan dan juga kecantikan kulit. Ya, terus konsisten ini, luar biasa ID Derms. Nah, kebicara ID Derms sendiri, apa sih sebenarnya ID Derms, Dok? Ya, jadi ID Derms itu adalah sebuah platform yang bertujuan untuk memberikan edukasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang kesehatan kulit terutamanya. Ya, karena kita tahu mungkin banyak info yang simpang siur, jadi tentunya para pakarnya yang harus meluruskan semua informasi ini. Sehingga kontributornya semuanya merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin yang merupakan anggota dari Perkumpulan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Oke, ini luar biasa komitmennya, dan apalagi setiap episode kalau kita ikuti semuanya topik-topik yang memang penting semua, dan apalagi di episode 100
kali ini memang spesial dan topiknya adalah steroid atau topical steroid use. Apakah Julia saya lupa jadi Sekutu atau sekutu, seteru. sekutu atau seteru. Saya Atau hampir ngomong seteru. sengketa. Sekutu atau seteru. Oke, oke. Seteru. Nah, kalau bicara aman atau tidak, nih kita mungkin harus mulai dari apa sih sebenarnya topical steroid atau yang juga dikenal sebagai corticosteroid, Dok. Oke, jadi mungkin sebenarnya latar belakangnya dulu ya mungkin ya kenapa topik ini kita bawa pada malam ini ya, karena memang secara global ini yang namanya penyalahgunaan steroid itu semakin marak. Ya. Ya, jadi tidak hanya di Indonesia ya, bahkan juga di Filipina, India juga, kemudian juga banyaknya sih negara Asia ya. Tapi sebenarnya negara-negara yang maju di Eropa itu lebih kurang dibandingkan negara-negara Asia. Ya, jadi ini menjadi concern kita untuk memberi edukasi yang benar kepada masyarakat ya, supaya tidak kebablasan ini masalah penyalahgunaan ini. Dan steroid itu sendiri merupakan suatu komponen yang biasanya digunakan untuk anti radang. Ya, karena ini topikal, berarti digunakan biasanya di kulit, ya, atau di rambut, pokoknya di permukaan kulit. Ya. Nah, ini kenapa bisa menjadi anti radang? Karena steroid ini punya kemampuan untuk menghambat pertumbuhan sel-sel kulit, ya, dan juga dia bisa menyempitkan atau mengecilkan pembuluh darah, namanya vasokonstriksi ya, sehingga yang tadinya merah radang bisa jadi tidak radang. Tapi tadi menarik, kenapa kok malah justru negara-negara Asia jauh lebih banyak kasusnya dibanding negara-negara Eropa, Dok? Oh iya, jadi saya juga ikut mencari ya, apa sih persamaannya negara Asia ini ya. Ternyata semuanya mengarah ke estetika ya, ke kosmetik. Memang ingin kulit yang lebih putih gitu ya. Jadi pengen lebih cerah, lebih putih, tren cantiknya tuh putih tuh adalah cantik gitu ya. Jadi semua rata-rata akhirnya mengarah ke penyalahgunaan. Ya, Oke, jadi tapi stigma juga bahwa kecantikan itu kulitnya harus putih ternyata masih terjadi hingga saat ini ya? iya masih. Oke, dan tadi sempat kepotong, Dok. Apa tadi, Dok, ingin melanjutkan? Oh ya, jadi selain itu juga mungkin ada faktor-faktor lain, masalah ekonomi juga ya, itu juga berpengaruh karena krim steroid ini cukup murah ya, karena memang diregulasi oleh pemerintah supaya harganya nggak boleh terlalu mahal. Karena kan memang gunanya untuk penyakit ya, gitu. Jadi makanya diregulasi agar tidak terlalu mahal, sehingga makanya jadi mudah untuk dibeli, terjangkau gitu. Oke, nah Dok, kalau misalnya orang-orang yang masih awam ya, tidak mengerti mengenai steroid ini sendiri, bentuknya seperti apa saja sih? Oke, jadi sebenarnya ada bermacam-macam bentuk steroid. Ada yang sistemik, artinya yang bisa diminum atau disuntikan ya. Tapi yang khusus malam ini kita bicarakan tentang yang topikal, yaitu yang dioleskan di kulit ya. Nah, yang dioleskan di kulit ini ada berupa krim, ada juga salep, ada lotion, kemudian juga ada bentuk foam ya sekarang. Nah, jadi bermacam-macam bentuknya. Dan pemilihannya itu sangat bergantung pada kelainan kulitnya dan juga lokasinya. Ya, jadi mungkin masyarakat nggak gitu paham nih, kapan pakai ini, kapan pakai yang bentuk yang lain gitu ya. Jadi memang harus dokter yang membantu untuk memberikan obat steroid ini. Oke, nah kalau tadi kan bicara mengenai kelainan kulit nih. Nah, mungkin orang juga harus tahu nih kelainan kulit seperti apa saja yang biasa digunakan terhadap atau oleh steroid ini. Oke ya, ini saya akan sampaikan beberapa gambar. Kebetulan pasien saya ya, 80% pasien saya dan sudah mendapat izin dari pasiennya untuk ditampilkan khusus di ID Derms. Oke. Ya, jadi yang paling sering adalah mungkin yang jelas. Ya. Ya, ini adalah seperti ruam ya. Ya, ruam eksim biasanya muncul pada anak usia mulai 2 atau 3 bulan ya. Ruamnya cukup luas, khas di pipi dan di daerah dagu biasanya. Ya, orang kalau awam bilangnya eksim susu. Ya.
Eksim susu. Padahal murni nggak, Oke. ya padahal bukan susu penyebabnya ya, tapi karena iritasi Hmm. berulang di pipi. Ya, Oke. dan ini indikasi kita berikan steroid. Ya, kemudian Oke. ada juga pada anak-anak yang agak lebih besar, itu eksim bisa dilipatan. Ya, misalnya ini Yap. dilipatan siku atau Oke. ini lipatan apa lutut ya. Ya, Nah, kalau untuk seperti itu. ini nih, kenapa ya penyebabnya, Dok ya? Ya, Apakah ini eksim keringat apa? namanya. Ya, jadi kalau ini eksim atau dermatitis atopik kita kenal ya. Hmm. Nah, ini penyebab utamanya adalah karena ada gangguan sawar atau integritas kulitnya tuh terganggu Oke. yang diturunkan secara genetik ya, sehingga anak-anak atopi ini lebih rentan terhadap iritasi termasuk keringatnya sendiri. Hmm. Ya, karena kan area-area lipatan ini area-area berkeringat ya. Nah, Ya, karena gatel akhirnya digaruk sama anaknya, akhirnya jadi lesi eksim. berulang akhirnya jadi seperti itu ya. Ya, berulang. Dan ini merupakan indikasi juga diberikan steroid. Ya, Oke. oke. Baik, kita Kemudian lanjut. berikutnya, oke. Nah, berikutnya ini seorang perempuan mengeluhkan pakai kalung. Ya, Mhm. kemudian setelah 1 minggu pakai kalung terjadi eksim. Ya, biasanya kalungnya ada dari bahan nikel biasanya. Ya, Nikel ya. jadi ada beberapa individu yang alergi terhadap bahan nikel. Ya, Oke. disebutnya ini eksim juga gitu ya, tapi pemicunya berbeda. Dan juga kalau dilihat dari foto tersebut tampak berbeda ya, bentuknya begitu. Ya, bentuknya lebih kering ya, lebih Kering ya. tidak seradang seperti tadi ya. Ya, oke. Berikutnya, Oke. nah ini yang sering kita Oh, telapak temukan tangan. saat ini nih, karena penggunaan hand sanitizer. Oke, ini terlalu Ya, sering memakai hand sanitizer begini atau bagaimana ya? iya betul. Jadi biasanya kalau kita menggunakan 15 sampai 20 kali sehari, itu akan terjadi iritasi yang berulang, di mana asam lemak kulit kita ikut terangkat sehingga mudah menjadi iritasi. Ya, jadi Oke. terjadi seperti ini. Ini saya baru tahu nih, ternyata memang kita juga harus mengontrol gitu ya penggunaan sanitizer di tengah Iya, pandemi saat ini betul. ya. Iya, Oke. 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 Nah, lanjut ya. Ya, silakan silakan. Ya. Ya, kalau ini beda, ini autoimun ya. Jadi ini pasien psoriasis. Jadi pembelahan kulitnya itu lebih cepat dari orang normal ya, Hmm. sehingga kulitnya menumpuk ya dan terjadi Oke. lesi seperti ini ya. Ini basah atau Nah, kering nih sebenarnya kalau lihat dari foto tampaknya basah ya? ya ini agak-agak semi basah lah gitu ya. Jadi biasanya Hmm. kita kompres dulu ya, baru kita berikan steroid. Kelihatannya Oke. seperti bernanah ya. Ya, Iya. tapi sebenarnya nanahnya itu steril, tidak ada bakterinya. Ya, tapi Oke. memang penyakit psoriasisnya seperti ini. Ya, Oke, Dok. ya dan ini indikasi steroid juga ya. Oke. Nah, Ini ini lutut juga ya. psoriasis, ya lebih lazim ini seperti ini. Jadi bercak merah tebal dengan sisik ya, ini lebih lazim. Oke, kemudian ini mungkin tahu Mas? Ini vitiligo bukan ya? Ya betul, ini vitiligo. Betul ya? Oke. Ya, ya. Oke. Jadi beberapa lesi baru vitiligo juga kita bisa berikan steroid. Ya. Dan steroid ini untuk vitiligo manfaatnya lebih ke memperlambat proses atau menghentikan ya? Ya, jadi kan proses kerusakan pigmennya itu kan karena ada peradangan ya. Ya, jadi Hmm. untuk menghentikan reaksi peradangan. Oke. Oke. Nah, mungkin untuk terakhir ini salah satunya mungkin ada butterfly rash di wajah. Ya, ini pada pasien lupus. Ya, Oke. jadi ini juga indikasi diberikan steroid. Cuman harus hati-hati kalau kita memberikan steroid di wajah. Biasanya kita tidak boleh kasih kadar yang sangat tinggi. Sedikit Ya, saja berarti ya?
kadarnya rendah atau kita bilangnya potennya yang rendah gitu. Ya. Oke. Oke, sementara itu. Oke. Jadi itu adalah kasus-kasus atau kelainan kulit yang memang treatmentnya salah satu menggunakan steroid ya. Iya, Nah, betul. kalau misalnya penggunaan yang misuse, ini banyak banget orang-orang yang memang hingga saat ini salah menggunakan steroid, bahkan akhirnya berdampak ke yang negatif gitu ya. Nah, ini bisa dokter jelaskan bentuk-bentuk misuse seperti apa saja yang terjadi saat ini umumnya di Indonesia. Ya. Jadi kelainan kulit itu kan mungkin 80% itu pasti merah ya. Jadi seperti rash. Ya, sehingga kadang-kadang kita nggak bisa bedakan ini apakah infeksi jamur atau alergi seperti tadi ya. Nah, kalau jamur biasanya kita bisa lihat seperti ini. Ya, jadi bentuknya melingkar, kemudian tepinya lebih aktif ya. Di sekitarnya lebih merah, lebih meninggi. Ya, jadi biasanya ini kita tidak berikan steroid. Ya, tapi kita berikan anti jamur. Nah, apa dampaknya kalau diberikan steroid? Biasanya radangnya ini merahnya akan memudar. Ya, jadi dikira pasiennya udah sembuh. Ya, tapi biasanya jamurnya tetap aktif. Ya, tetap aktif sehingga kita melihat gambaran kulitnya menjadi tidak khas gitu. Ya, oke. Kemudian satu lagi misalnya jerawat. Ya, jerawat itu kita lihat merah-merah di wajah, hidung ya. Itu sangat mengganggu penampilan sehingga sering sekali pasien memberikan steroid dulu untuk meredakan radangnya. Ya, dan efeknya cepat sekali biasanya ya. Ya, sehingga akhirnya membuat pasien menggunakan jangka panjang berulang-ulang dan akhirnya tidak bisa lepas dari steroid. Oke, ini kebetulan nih sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya ada yang bertanya juga nih, lebih baik yang gel atau yang cair ya dok ya? Oke, jadi ini sebenarnya sangat bergantung pada stadium penyakitnya atau apakah dia akut, apakah dia basah, kering gitu ya, itu sangat berpengaruh. Nah, biasanya kalau cair itu kita bilangnya lotion ya, kita biasanya gunakannya di kepala, di daerah berambut gitu. Ya, atau misalnya areanya cukup luas. Ya, kalau gel itu juga sebagian seperti cair ya, tapi dia biasanya ada efek dingin ya dan menguap ya, jadi biasa cepat kering. Oke. Nah, tadi kan dokter juga sempat di awal mengatakan ada beberapa stigma yang terjadi di Indonesia, kemudian juga mempengaruhi perilaku atau penggunaan steroid ini sendiri. Tapi kalau kita lihat, apa saja sih sebenarnya kasus-kasus yang sehingga menyebabkan orang-orang tuh malah justru tetap melakukan kesalahan-kesalahan atau misuse dalam penggunaan krim kosmetik di Indonesia? Iya. Paling sering sih mungkin kelainan pigmentasi ya atau flek di wajah. Ya, itu paling sering. Karena kortiko atau steroid topikal ini dipakai untuk whitening. Ya, sebagai pemutih ya, karena efeknya itu cepat sekali ya. Dalam hitungan hari itu fleknya tuh menjadi lebih pudar, wajah menjadi lebih cerah ya. Sehingga pasien senang untuk pakai steroid ini di dalam krim kosmetiknya. Ya, itu salah satunya. Ya, kemudian jamur juga sering sekali digunakan ya steroid ini karena efeknya cepat hilang, gatalnya hilang-hilang sedikit, tapi habis itu lebih gatal lagi gitu ya, lebih parah gatalnya. Ya, tapi itu kondisi yang sering digunakan menggunakan steroid ini. Ya. Kemudian kalau mengenai soal akses untuk membeli, tampaknya juga mudah ya dok ya, nih, yang menyebabkan orang-orang jadi cepat untuk membeli steroid ya? Iya betul. Jadi sayangnya memang regulasi pemerintah belum terlalu ketat ya. Kemudian mungkin sejawat kita di apoteker ya, itu juga kayaknya harus sama-sama kita bekerja sama ya untuk meregulasi ini sehingga tidak mudah pasien untuk mendapatkan steroid ini di apotek. Oke, nah kalau soal harga nih sekarang, harga juga sangat terjangkau ternyata ya dok ya? Ya, relatif murah lah harganya dan banyak sediaan generiknya juga ya sehingga bisa diperoleh oleh pasien. Oke, nah
Ini kan sebenarnya soal literasi juga ada menjadi alasan juga ya dok ya, mengapa orang-orang yang Hmm. kurang paham akhirnya tetap nekat juga untuk membeli steroid dan menggunakan steroid tanpa tahu kondisinya seperti apa. Nah, memang edukasi ini menjadi salah satu problem utama juga ya dok, yang melihat perilaku dari orang-orang ini. Ya, jadi menurut saya justru literasi atau edukasi itu paling penting ya kita Hmm. berikan kepada pasien ya. Karena mereka mungkin sering menganggap bahwa ini hanya krim, hanya dioles ya, tidak akan memberi dampak yang berat untuk tubuhnya ya. Sehingga sering mereka lebih abai ya terhadap efek Hmm. sampingnya. Ya, kadang-kadang mereka baca sih, baca di majalah, di apa mungkin di Google gitu ya mereka baca tapi mereka tetap ignore gitu ya karena hasil yang mereka inginkan mengalahkan justru kewaspadaan atau efek samping yang bakal terjadi gitu ya jadi menurut saya Oke. itu yang penting kita tekankan gitu. Nah, soal misalnya soal edukasi sendiri dari sisi tenaga medis sejauh ini seperti apa dokter melihatnya? Kalau kami di dokter kulit ya terutama ya itu paling banyak sih menemukan kasus-kasus efek samping ini ya. Dan begitu kita temukan kasusnya ya kita prinsipnya harusnya hentikan segera ya. Tetapi tidak mudah juga menjadi apa ya tricky juga ya kalau kita mau menghentikan langsung steroidnya. Karena ada yang Hmm. namanya rebound. Ya, jadi begitu kita hentikan kelainan yang tadinya ada muncul kembali bahkan bisa lebih berat dari sebelumnya. Sehingga pasien juga biasanya nggak mau tuh langsung hentikan, gitu ya. Jadi kita perlu step by step untuk pendekatan kepada pasiennya sambil kita obati kondisi penyakitnya. Oke, nah ini soal stigma tadi, kecantikan dengan kulit putih. Dokter tadi sudah cerita juga, memang masih banyak terjadi kasusnya seperti ini di Indonesia. Nah, bagaimana cara komunikasi dokter ataupun tenaga medis lainnya untuk bisa memberikan apa ya kesadaran dan juga literasi yang baik bagi mereka-mereka ini, dan apakah dapat mengubah persepsi mereka langsung atau bagaimana? Masih berat hingga saat ini. Oke, kadang-kadang kita perlu memberikan contoh gitu ya. Apa yang terjadi bila steroidnya dilanjutkan atau tidak Hmm. dihentikan gitu ya. Nah, saya kasih gambar juga ya. Ya, Jadi misalnya ini, gambar ini adalah kulit penipisan kulit namanya atrofi ya. oke. Jadi kalau kita Mhm. lihat ini daerah dadanya itu terjadi strie ya atau kita kenal kayak stretch mark gitu ya. Ya, Iya, itu kan nggak biasa di situ ya. Biasanya kalau orang gemuk itu kan di paha, di perut ya. Tapi ini di iya. dada. Memang di area tempat dia menggunakan steroid ya. Dan ini Oke. kalau penampakan dari dekatnya itu kulit menjadi sangat tipis. Ya, Ini ini salah karena satunya termasuk hipopigmentasi, termasuk itu ya? ya atrofi, Oke. hipopigmentasi Mhm. dan telangiektasis juga timbul pembuluh darah baru. Oke. Ya, nah, kemudian, nah ini yang kalau dipakai krim kecantikan yang ada steroidnya, ini di wajah ya. Jadi kita Mhm. bisa lihat pembuluh darah baru, ya. Dan ini sulit sekali di terapinya, ya. Oke. Tapi bisa dok ya? Dengan kemajuan sekarang sih dengan laser bisa, ya. Tapi tidak bisa Hmm. 100% kembali normal, ya. Lalu, Dan oke, oke, biasanya oke. nggak bisa sekali laser, ya. Nah, makanya lebih baik Oke, mengantisipasi dari awal ya. Oke. Kemudian betul. dok, Oh ya, ini dari lagi nih. sisi, Ini nah, Nah, ini pasien juga pakai krim di wajah, ya bisa oke, dilihat itu perbedaan putihnya dengan leher ya sangat berbeda. Kemudian juga ada ruam-ruam merah itu karena kulitnya menjadi sangat sensitif. Ya, biasanya pasien oke, cuci muka aja udah perih, pakai makeup aja hmm, udah perih rasanya gitu ya. Ya, dan oh, ini yang sisi kanan ini juga tipikal orang pakai steroid ya. Ya, kulitnya putih tapi ada pembuluh darah halus ya. Oke. oke. Ini ada yang menanyakan juga nih dari Victor Lining 670 dok, mau tanya boleh, boleh ya, silakan bagi yang mau Boleh. bertanya langsung saja, pokoknya jangan malu-malu. Nah, ini coba saya bacakan ya. Ini nih dari Intego Community. Apakah krim steroid aman untuk ibu hamil dan menyusui dok? Oke, ya. Pertanyaan yang bagus ya.
Ya, karena sering sekali juga menjadi concern oleh ibu-ibu ya yang sedang hamil atau menyusui karena takut efek dari steroid ini. Sebenarnya kalau kita gunakan dengan terbatas ya, hanya di area-area tertentu dan tidak begitu luas itu aman ya. Dan juga tentunya sesuai indikasi lagi ya tadi ya. Hmm, hmm. Ya, bahkan yang sistemik pun masih ada tempatnya kita berikan, ya, apalagi yang topikal. Tapi sama, prinsipnya adalah atas indikasi dan sesuai pengawasan dokter. Oke, baik. Nah, dok, ini ada juga yang bertanya, dok, bagi penderita eksim ini dari kakak Lisa. Bagi penderita eksim, apakah ada efek samping penggunaan steroid untuk jangka, coba saya baca, ini jangka apa ya? Nah, ini kok malah Jangka terpotong panjang ya. tulisannya. Jangka panjang mungkin ya? Ya, ya. Jadi memang pada pasien eksim tadi itu kan merupakan indikasi kita gunakan steroid ya. Ya, tapi biasanya penggunaannya kita maksimalkan misalnya hanya 2 bulan, ya 1,5 sampai 2 bulan, ya. Dan biasanya memang tidak mudah mereka lepas. Biasanya begitu hentikan steroid, eksimnya juga kambuh lagi. Ya, Oke. jadi penting diingat bahwa steroid ini adalah untuk mengobati gejala. Ya, jadi yang paling penting adalah kita kembali ke penyebab dan pencetusnya gitu ya. Ya, tadi kan penyebabnya karena kulitnya kering, karena asam lemaknya Hmm, sedikit, ya. Jadi itu yang harus diperbaiki, ya, oke. sambil Nah, juga mengenali apa pencetusnya. Gitu. oke. Nah, dok, nih untuk mengatasi efek sampingnya sendiri bagaimana, dok? Ya, biasanya efek samping pada steroid itu kan bisa seperti tadi ya, atrofi, ada Hmm, telangitis ya. Nah, kalau atrofi itu atau kulitnya menipis, itu kita lakukan namanya restorasi. Jadi kita perbaiki. Ya, kalau masih awal kita masih bisa berharap akan kembali. Ya, tetapi kalau prosesnya sudah seperti gambar tadi ya, udah sampai strie itu terus terang agak sulit. Ya, sulit untuk kembali ke tekstur normal kembali. hmm, Ya. Dan kemudian misalnya ada yang akne jerawat. Nah, seperti ini juga oke. sering nih. Ini akne jerawat ya. Hmm, Nah, ini harus kita obati jerawatnya sambil kita lepaskan ketergantungannya terhadap steroid. Ya, prinsipnya pada eksim oke. gitu juga. Ya, Oke, nah ini dari Victor Lining 70. Saya mau tanya, kalau kita konsumsi obat tertentu dalam waktu jangka panjang dan bisa menyebabkan warna kulit cenderung lebih gelap, apakah bisa kembali normal warna kulitnya tanpa menghentikan obat? Mungkin harus lebih ini ya, detail ya. Obat apa mungkin yang maksudnya, dok ya? iya harus detail karena memang ada beberapa obat yang bikin kulitnya gelap ya. Nah, tapi Mhm. obat-obat itu mungkin bisa saja obat yang esensial, memang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, sehingga juga kita harus lihat risk and benefitnya ya, mana yang lebih penting. Memang minum obat atau mau kulitnya kembali cerah gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya antibiotik yang memang harus diminum jangka panjang dan bikin kulit gelap, ya tentunya kita prioritaskan penggunaan antibiotiknya dulu ya untuk mengobati penyakit dasarnya. Oke, saya coba lihat lagi nih ya, di bagian Q&A ini ada beberapa juga yang masuk. Nah, ini nih, kalau saya pencet, apakah muncul di layar ya? Ini dari Intego Community juga nih. Apakah boleh krim steroid dipakai dalam waktu lama? Apakah bisa dikombinasi? Nah, ini terpotong nih. Mungkin ada yang bisa membaca nih. Dikombinasi dengan apa nih maksudnya ya? Sekitar 9 menit lalu, 9 menit yang lalu nih masuknya nih pertanyaannya. Dari IG. Nah, ini nggak muncul nggak, dok, di situ, dok? Iya, Di tapi layar. terpotong ya, terpotong ya. Terpotong. Ha. Dikombinasi dengan apa ya? Mungkin masih mengikuti di sini, siapa tahu bisa langsung di bagian komen, jadi bisa dibacakan juga kelanjutannya ya. Mungkin, dok, bagi penderita seboroik, itu kan kambuhan. Bagaimana efek penggunaan steroidnya untuk jangka panjang? Ya, baik. Jadi sama ya prinsipnya, kalau jangka panjang digunakan tidak ada jeda,
itu resiko efek sampingnya ada, pasti ada. Ya, jadi kembali lagi tadi, kenapa apa sih faktor-faktor yang menyebabkan dermatitis seboroid? Ya, sebenarnya dermatitis seboroid itu karena keaktifan dari kelenjar minyak. Ya, kelenjar minyaknya yang membuat iritasi kulitnya. Ya, jadi itu yang harus kita intervensi juga ya. Jadi kalau kita berikan steroid memang mengurangi radangnya, tetapi akar masalahnya belum selesai nih. Ya, jadi banyak faktor yang mempengaruhi dermatitis seborrheic itu juga harus kita intervensi gitu. Oke, nah ini kelanjutan yang tadi ternyata dikombinasi dengan krim lainnya. Oke, baik. Untuk penggunaan jangka panjang tadi udah saya sampaikan bahwa rata-rata kalau dia penyakitnya akut itu 1,5 sampai 2 bulan lah maksimalnya ya. Ya, tapi kalau misalnya dia autoimun itu memang penggunaannya agak lebih panjang. Ya, karena kondisi penyakitnya juga berbeda dengan penyakit-penyakit yang akut atau yang sebentar gitu ya. Nah, untuk kombinasinya ada beberapa tujuan nih kombinasinya ya. Ada yang memang misalnya dikombinasi dengan antibiotik. Ya, tapi itu biasanya kita tidak sarankan ya. Biasanya kalau memang ada infeksi dengan bakteri, kita tangani dulu bakterinya, infeksi bakterinya. Baru kita tangani peradangan yang memang indikasi steroid. Misalnya tadi ada eksim. Ya, jadi tidak memberikan dua-duanya atau campuran. Ya. Nah, ada juga lagi campuran lain, misalnya kita mau meningkatkan efektivitas steroidnya. Ya, kita tambahkan bahan-bahan yang lain, itu bisa saja diberikan. Ya, dan biasanya diracik oleh dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, baik dok. Ini dari Yok Dew. Dok, bagaimana cara memperbaiki skin barrier setelah penggunaan steroid? Ya, oke. Jadi gini, pertama kita harus yakin dulu kalau tidak ada lagi penyakit dasarnya. Ya, misalnya ada eksim tadinya ya. Ya, jadi eksimnya juga harus baik juga nih sambil kita obati eksimnya, sambil kita perbaiki sawarnya. Ya, karena tadi sawarnya kekurangan asam lemak ya atau kekurangan pelembab ya. Jadi kita harus memberikan pelembab. Kita substitusi, kita ganti pelembab alami kita dengan pelembab dari luar. Ya, jadi sambil kita perbaiki struktur kulitnya sehingga sawar kulitnya makin membaik. Akhirnya lama-lama sawar kulitnya membaik, eksimnya juga nggak pernah kambuh lagi, dan akhirnya lepas dari ketergantungan steroid. Oke. Nah ini sebelum kita masuk melepaskan ketergantungan tadi, ini ada cerita juga dari Hana Cendrana nih di layar sudah cukup panjang bicara di sini mengenai efek steroid bertahun-tahun, apakah bisa sembuh kembali tanpa konsul ke dokter SPKK. Karena Hana Cendrana mengaku pernah memakai steroid selama 7 tahun. Steroid topikal karena tidak kontrol ke dokter, akhirnya saya nyaman dengan krim tersebut. Lalu jika dilepas, saya belum berani karena langsung muncul dermatitis perioral. Nah ini bagaimana dok? Oh ya, oke. Ini tadi kasus contoh dermatitis perioral ya. Ya, jadi akhirnya ada lesi di sekitar mulut yang tidak sembuh-sembuh ya. Ya, setiap pakai steroid dia membaik. Ya, bahkan ada kecenderungan setiap kali akan naik tingkat terus ini ya konsentrasinya. Ya, akhirnya benar-benar ketergantungan dan timbul efek samping yang lain. Ya, biasanya kondisi ini memang menurut saya harus ya ke dokter kulit. Ya, jangan di-treat sendiri. Ya, karena dokter akan membantu untuk melepaskan ketergantungan steroidnya. Ya, biasanya untuk peradangannya kita akan memberikan anti radang yang lain, ya, yang tidak mengandung steroid. Ya, anti radangnya juga macam-macam dan itu sangat bergantung pada kondisi pasien. Ya, mana yang dia tahan karena biasanya kalau orang udah tergantungan steroid itu kulitnya menjadi sangat sensitif. Ya, jadi harus pelan-pelan juga kita perbaiki kondisi kulitnya.
Ya, tentunya nggak bisa Oke. instan ya, apalagi kalau udah pakai steroidnya selama 7 tahun. Ya, tapi menurut saya tetap kita harus berharap ya, tetap positif bahwa kita tetap bisa memperbaiki kondisi tersebut. Baik, dah dok nih ada yang terlewat nih dari Ya, Siti Rohmah 0606. Ini saya mau bertanya bahaya tidak jika kulit alergi saya diobati dengan cairan pembersih lantai? Wah, efek alergi saya hilang karena obat alergi justru tidak manjur. Coba dok, bagaimana dok? ya. Jadi alergi ditangani dengan pembersih lantai. Ya, pembersih lantai itu kan biasanya sifatnya desinfektan ya. Ya, Ya, desinfektan itu biasanya bikin iritasi. Ya, jadi mungkin karena gatal awalnya dikasih desinfektan menjadi gatalnya hilang tapi perih ya karena iritasi ya sehingga kesannya seperti sembuh padahal sebenarnya itu akan memperburuk kondisi kulitnya. Ya, apalagi kalau desinfektan di lantai yang memang tidak diperuntukkan untuk kulit. Ya, pasti itu iritasi yang cukup menengah sampai kuat gitu ya. Jadi tentunya akan mengiritasi kulitnya. Dan sebaiknya itu jangan dilakukan lagi. oke. Berarti tidak boleh ya. Baik untuk Ya, yang tadi bertanya harus stop, langsung konsul aja mendingan ya. Nah, iya, berikutnya betul. dari SLV ATNCO. Selamat malam dokter, apakah krim steroid bisa memperbaiki bopeng wajah? Oke, bopeng wajah. Bopeng wajah itu biasanya bisa karena bekas jerawat ya, atau bisa juga karena bekas cacar air juga bisa ya. Nah, sebenarnya bopeng di wajah itu terjadi karena ada kerusakan kolagen pada saat peradangan waktu jerawat atau pada saat mengalami cacar air tersebut ya. Nah, sehingga penyembuhannya menimbulkan scar ya atau bopeng tadi disebutnya ya. Nah, sebenarnya tidak ada tempatnya penggunaan steroid ya karena tidak akan naik itu justru dia akan makin jeglok makin bopeng gitu si skarnya tadi ya Hmm, jadi salah banget kalau pakai steroid untuk bopeng-bopeng. oke. Nah, ini berikutnya dari Kristiana Patria. Ini apakah terpotong? Saya coba bacakan dulu ya. Izin bertanya dok, dermatitis seboroid di kepala selain steroid topikal, apakah perlu, mungkin maksudnya perlu diobati dengan yang lain kali maksudnya ya? Oh ya, ya. Jadi memang dermatitis seborrheic itu juga ada peran dari jamur ya, jamur Malassezia namanya. Nah, jamur ini sebenarnya normal ada di tubuh kita, di kulit kita ya. Nah, tetapi dalam beberapa kondisi dia akan berkoloni lebih banyak ya sehingga menimbulkan gejala seperti dermatitis seborrheic ini juga. Ya, jadi selain mengatasi peradangan dengan menggunakan steroid, biasanya steroidnya yang ringan gitu ya. Nah, kemudian kita juga memberikan anti jamurnya Oke ya. nih dok, ternyata pertanyaan lanjutannya adalah apakah perlu diberikan steroid oral juga maksudnya? Oh iya, biasanya sih kita jarang ya memberikan sistemik atau steroid oral ya. Kalau memang dengan topikal atau dengan krim aja bisa teratasi atau tidak begitu luas. Ya, tapi terkadang ada juga dermatitis seborrheic yang cukup luas. Misalnya tidak hanya kena di wajah, di dada, punggung, dan area tubuh yang lain. Ya, sehingga sulit untuk dioleskan steroid topikal atau krim steroid, sehingga dibutuhkan steroid oral. Tapi biasanya tidak lama-lama ya, paling lama 7 hari atau 10 hari gitu. Oke, ini dari Hana melanjutkan bertanya lagi nih. Saya pernah suntik metilprednisolon dengan dosis 1 kali 62,5 miligram selama 1 minggu, kemudian wajah tampak moon face. Apakah wajar dok? Dalam 1 minggu langsung tampak moon face. Ya, jadi metilprednisolon ini juga merupakan suatu steroid ya, bisa diberikan secara injeksi maupun oral. Tapi kalau lihat dosisnya ini 62,5 miligram, ini memang suntikan ya. Ya, jadi ini dosis yang cukup tinggi ya. Ya, merupakan dosis imunosupresan. Jadi dia menekan sistem imunnya.
Ya, tetapi untuk membuat efek samping moon phase itu biasanya pada penggunaan yang jangka panjang, ya. Bahkan dengan dosis yang sangat rendah pun. Ya, misalnya dosis 8 miligram per hari, tapi digunakan jangka panjang misalnya di atas 2 bulan, itu tetap bisa bikin moon phase. Ya, tetapi kalau baru seminggu dan langsung dihentikan, itu biasanya tidak bikin moon phase. Ya, kecuali kalau dilanjutkan dengan obat minum. Ya, jadi Oke, coba dicek lagi apakah ada obat lain juga. baik. Ini terima kasih juga nih untuk Indah Widiasari ternyata melanjutkan apapun yang terpotong tadi dijelaskan lagi di layar nih. Dan juga dari Oke. Dok Stanley, ini ada pertanyaan juga. Sebaiknya aplikasi krim steroid untuk eksim nih dalam 1 hari harus berapa kali, Dok? Oh ya, baik. Jadi memang ada krim steroid yang dioleskan 2 kali, rata-rata 2 kali ya. Tapi ada juga yang 1 kali. Ya, tapi terkadang pasien itu suka kalau gatal ulang lagi gitu. Bahkan sehari bisa sampai 5 kali, 7 kali mengoleskan eksimnya. Ya, nah sebenarnya efektivitasnya mau 2 kali, mau 7 kali, 10 kali sama aja. Ya, Hmm, karena udah ada apa ya? Ada namanya reseptor di sel-sel kita yang menampung si obat steroid itu. Ya, justru kalau diberikan terlalu sering, nanti ada kondisi di mana reseptor atau penangkap steroid itu menjadi jenuh, ya, sehingga akhirnya tidak berespon lagi. Ya, dan efek sampingnya pun jadi lebih cepat muncul karena diberikan terlalu sering. baik. Nah ini tadi sempat terpotong nih dok dari Victor Lining 670 nih. Melanjutkan yang tadi, apakah konsumsi ARV jangka panjang dapat menyebabkan warna kulit cenderung lebih gelap, lalu bagaimana mengatasinya? Ya, baik. Jadi memang beberapa obat ARV itu memang bisa membuat kulit kita lebih gelap. Ya, tapi dari penyakit yang menggunakan ARV ini sendiri itu juga bikin kulit gelap juga. Ya, kulitnya terus menjadi lebih sensitif, lebih mudah kering ya, gitu. Nah, tapi untuk mencegah atau mengobati warna gelapnya ya selama masih minum obat ARV ya itu akan tetap terjadi ya. Dan saya rasa sih obat ARV-nya lebih prioritas ya untuk Hmm, diminum untuk mengobati penyakitnya. oke, ARV, antiretrovirus nih dari dokter Ina Jane ya. Oke, terima kasih. Nah, ini dari dokter Stanley juga, apakah ada perhatian khusus mengoleskan krim steroid pada area anatomi tubuh tertentu, dok? Oh iya, betul. Jadi memang dokter itu pada saat memberikan steroid, selain memperhatikan usia dari pasien, ya, kemudian penyakitnya itu sendiri, ya, dan juga lokasinya. Ya, jadi misalnya kita tahu area kulit kita paling tipis adalah di kelopak mata, ya, dan maaf di daerah skrotum. Ya, itu Oh, area oke. yang paling tipis di tubuh kita. Ya, sehingga penyerapan steroidnya itu menjadi lebih banyak. Ya, dikatakan sampai 36 kali dari telapak tangan dan telapak kaki. Ya, dan kemudian berikutnya adalah area jawline. Itu juga area yang tipis, ya. Sehingga Oh, kenapa sini kalau ya, kita jawline ya. iya betul. Jadi kalau kita pakai masker, kenapa sering iritasi di situ? Nah, itu juga karena areanya tipis, ya. Kemudian juga daerah lipatan-lipatan itu juga tipis, apalagi kalau misalnya pada bayi dan anak ya. Hmm, Jadi itu pasti penyerapan steroidnya lebih cepat dan lebih banyak ya, sehingga harus lebih hati-hati kita berikan pada area-area tersebut. Ya, sehingga pemilihannya pun steroidnya juga harus sesuai dengan lokasi tadi. oke, dok. Nah, ini untuk misalnya melepaskan apa ya rasa paranoid terhadap krim steroid. Jangan-jangan bahaya nih. Padahal tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa Ya. semua memang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, jawabannya Hmm. apa nih, dok? Berbahaya atau tidak sebenarnya? Ya, jadi memang ada istilahnya steroid fobia. Ya, Ya. biasanya ini pada masyarakat yang bacanya banyak ya, tapi tidak difilter gitu ya, mana yang benar-benar informasi yang benar ya. Jadi ini juga kita di sini juga tujuannya untuk membantu untuk memahami kondisi ini ya. Ya, jadi
kalau kita lihat tadi banyak sekali penyakit yang memang bisa diobati dengan steroid, ya. Tetapi kalau disalahgunakan, misalnya misuse atau mungkin abuse ya, berlebihan, itu makanya bisa terjadi efek samping. Ya, jadi prinsipnya steroid ini baik ya dan bagus untuk mengatasi radang, tetapi harus di bawah pengawasan dokter. Oke. Nah, Dok, ini ada lagi yang masuk ternyata pertanyaan di Q&A dari Ade Putri MSTKA. Dok, pada kasus acne yang banyak dan pasien mengeluh nyeri, nah ini mohon maaf nih terpotong lagi nih, dan sakit, mungkin dengan kasus ini mungkin lebih baik treatmentnya seperti apa mungkin, Dok, ya? Acne yang banyak. Ya, berarti dia acne-nya tipe berat kali ya. Ya, dan jadi juga mengeluh nyeri dan sakit. Ya, nyeri dan sakit itu biasanya memang karena peradangan ya, peradangan pada kelenjar minyak yang ada di wajah ya. Nah, peradangan itu terjadi dari adanya sumbatan kelenjar minyaknya, kemudian juga ada bakteri ya. Jadi itu yang harus kita atasi. Ya, kita harus atasi peradangannya. Ya. Biasanya kalau dia sudah sampai bernanah ya, berat itu bernanah biasanya ya. Ya, prinsipnya harus kita keluarkan nanahnya supaya itu yang bikin nyerinya tuh. Jadi itu yang harus diatasi. Ya, jadi harusnya tidak ada tempatnya untuk steroid di sini. Oke, jadi tidak dengan steroid ya. Nah, Susanti Panduko, bagaimana tanggapan dokter dengan steroid dosis tinggi yang dicampurkan ke, nah ini bisa terbaca oleh saya, dicampurkan ke kosmetik untuk mendapatkan kulit yang glowing. Ya, jadi ini memang pokok utamanya ini ya yang kita bahas ya. Iya. Ya, jadi biasanya ada suatu formula namanya formula Klickman ya yang sering dipakai oleh dokter kulit. Nah, ini ada steroidnya juga sedikit banget ya, tetapi ini juga penggunaannya sangat terbatas, nggak boleh terlalu lama. Ya, biasanya untuk mengatasi kondisi flek di kulit. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang digunakan untuk indikasi yang lain ya pada wajah. Nah, kalau untuk yang steroid dosis tinggi itu biasanya bukan buatan pabrik ya, tapi biasanya pelaku usaha home industry nih yang coba-coba bikin krim. Nah, itu suka mencampurkan steroid dosis tinggi. Ya, yang harusnya peruntukannya bukan untuk di wajah atau mengatasi masalah kosmetik. Ya, tapi gini ya, sebenarnya dokter kulit itu kan punya kompeten ya. Ya, jadi mungkin sekali ada kondisi pasien yang memang peradangannya atau kondisi wajahnya berat sekali, yang memang membutuhkan tuh steroid ya. Ya, tapi itu benar-benar atas penilaian si dokter, justifikasi dari dokternya. Ya, jadi jangan coba-coba kalau pasien tidak ke dokter dulu untuk menggunakan steroid terutama di daerah wajah. Dan ini memang kasus yang cukup banyak ya di Indonesia, orang-orang yang melakukan seperti home industry yang dokter ceritakan tadi ya. Iya, banyak sekali. Dan sudah sampai level mengkhawatirkan seperti apa, Dok, di Indonesia? Saya kayaknya hampir tiap minggu tuh menemukan ya kasus seperti itu. Ya, ngobrol-ngobrol sama teman sejawat yang lain juga sering sekali menemukan kasus efek samping steroid ini. Ya, apalagi sekarang marak online ya, krim-krim itu bisa dibeli online tanpa konsultasi. Nah, itu juga hati-hati sekali, ada pemutih yang biasanya mengandung steroid. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya tadi kan soal ketergantungan dan memang sudah ada tadi beberapa contoh yang dokter ceritakan, dan salah satu penanya juga tadi jangka panjang 7 tahun memakai krim steroid. Nah, bagaimana caranya dari dokter sendiri untuk bisa memberikan pencerahan buat tipe-tipe seperti ini untuk melepaskan ketergantungan mereka terhadap steroid? Oke, baik. Jadi untuk melepaskan ketergantungan ini sasarannya ada 2 ya. Sasarannya pasien itu sendiri dan juga masyarakat. Nah, untuk pasien tentunya kita harus mengedukasi apa bahayanya steroid bila tidak dihentikan. Ya.
Nah, sambil kita perbaiki kondisi kulit yang terjadi akibat steroid, ya kita hentikan perlahan-lahan steroidnya, ya. Nah, ini mungkin tidak selalu mudah ya dilakukan ya, tetapi biasanya misalnya pasiennya menggunakan konsentrasi yang sedang ya, biasanya dokter akan turunkan perlahan-lahan konsentrasinya dan juga frekuensi penggunaannya ya, sehingga pasien bisa lepas terhadap steroid ya. Kemudian kepada masyarakat ya, mungkin sangat penting kita sosialisasikan mengenai efek samping steroid ini atau penyalahgunaan steroid ini, baik melalui berbagai media termasuk yang malam ini kita lakukan ya, memberikan literasi kepada masyarakat agar lebih aware terhadap kondisi efek samping ini. Nah, makanya di era pandemi seperti ini justru kesempatan-kesempatan seperti ini terus digalakkan oleh ID Derms ya, terutama melalui IG Live-nya untuk memberikan literasi yang luar biasa bagi publik, terutama untuk mengerti kondisi dan juga dampak dan juga pengetahuan mengenai kesehatan dan kecantikan kulit. Nah dok, kalau melihat upaya yang dokter lakukan selain dengan IG Live yang kita lakukan saat ini gitu, apakah memang ada semacam mission gitu dari beberapa tenaga medis ataupun orang-orang yang sudah expert di dunia medis di kulit untuk terus memberikan pengertian dengan stigma-stigma yang terjadi saat ini di Indonesia, terutama ya terkait soal kosmetik tadi? Ya, menurut saya kami dokter kulit di Indonesia itu tidak ada capeknya ya, atau tidak akan berhenti untuk memperjuangkan agar penyalahgunaan steroid ini bisa kita hentikan. Ya, mungkin dari beberapa sesi sebelumnya juga udah pernah juga disampaikan ya, bahwa memang penyalahgunaan ini memang sudah dalam tingkat mengkhawatirkan. Ya, jadi kita akan terus sounding, memberikan edukasi mengenai penyalahgunaan ini. Jangan sampai masyarakat menjadi apa ya, menerima dampak negatif dari penggunaan steroidnya karena tidak sesuai indikasi. Dan mungkin satu lagi nih dok, mungkin bagi orang-orang awam yang saat ini belum menyadari pentingnya untuk edukasi ini sendiri, ada tidak contoh-contoh kasus berapa lama sih sebenarnya orang-orang sudah terlanjur terperangkap ya dalam penggunaan yang melebihi yang disesuaikan ataupun sudah menyalahgunakan steroid, tapi ternyata akhirnya dokter cukup susah juga nih untuk misalnya cukup lama untuk bisa mengobati kasus-kasus seperti ini. Contohnya ada yang berapa lama nih dok kira-kira? Oh ya, saya kebetulan ada satu foto ya pasien saya. Dia pasien lupus, cukup jelas nggak? Ya, jelas. Pasien lupus bolak-balik wajahnya merah, kena matahari sedikit merah ya, fotosensitif namanya, sehingga dia ketergantungan steroid. Ya, ini pasiennya pakai steroidnya udah 1,5 tahun, ya. Dan proses untuk melepaskan ketergantungannya itu sekitar 6 bulan. Ya, dan ini prosesnya setelah dia tidak ketergantungan lagi. Jadi kulitnya menjadi sehat kembali, ya, dan juga tidak mudah fotosensitif juga, ya, karena kulitnya menjadi lebih sehat, ya, gitu. Jadi bisa dilihat ya. Jadi ketergantungan ini bisa kita atasi, ya. Jadi jangan patah semangat buat yang punya efek samping, kita bisa atasi, ya, bisa konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Ya. Jangan berhenti konsultasi dan juga jangan memutuskan sesuatu tanpa konsultasi. Begitu dok ya. Ya, jadi beberapa betul. Poin penting yang saya dapatkan nih salah satunya adalah penyalahgunaan steroid topikal ternyata memang sudah terjadi secara global ya, universal. Tidak hanya di Indonesia, tapi memang kebetulan di Asia cukup banyak termasuk di Indonesia. Kemudian efek samping yang terjadi bisa permanen dan juga bisa menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Tadi dokter sudah memberikan contoh-contohnya dalam bentuk foto-foto tadi. Nah, kemudian jadilah konsumen atau publik yang cerdas dan kritis terhadap jenis skincare produk yang digunakan baik untuk diri sendiri dan keluarga. Jadi tidak hanya baca saja, tapi juga konsultasi gitu ya. Dan kemudian keempat, yaitu tadi, konsultasi masalah kulit selalu dengan ahlinya. Hindari mengobati diri sendiri, dan bila tidak bisa diatasi, dengan perawatan kulit sederhana. Dan terakhir adalah tidak perlu juga menjadi steroid fobia. Karena memang sebenarnya ini bermanfaat, tapi harus di bawah pengawasan dokter. Harus sesuai dengan kondisi yang ada. Begitu dok ya?
Ya, betul. Dan mungkin untuk konsultasinya itu bisa buka websitenya perdoski.id ya. Itu bisa fitur find dermatologisnya, bisa yang mungkin di wilayah tempat dia tinggal ya. Itu sangat memudahkan ya. Dan juga edukasi-edukasi yang lain juga bisa dilihat di Instagram di @perdoski.id. Ya, Oke, ini luar biasa. Jadi hari ini memang spesial ya, episode ke-100, kemudian ulang tahun Perdoski. Perdoski. Jadi Ya. untuk semua yang ingin berkonsultasi bisa langsung tadi masuk di perdoski.id. Di situ bisa langsung melihat dermatologis yang memang lokasinya dekat atau sekitar di tempat kediaman bagi para pengunjung di website tersebut. Begitu, Dok ya? Iya, betul. Oke. Ini ada satu lagi, Dok. Mungkin ini masih sempat gitu ya. Oh, ini udah 25.6. Mungkin singkat saja. Saya pernah Iya. konsul ke SPKK yang cukup dikenal masyarakat, namun pada saat saya tanya isi krim malah dijawab rahasia dan tidak berbahaya. Nah, apakah bentuk komunikasi ini sebenarnya perlu diperbaiki atau bagaimana, Dok? Ya, sebenarnya menurut saya dokter juga harus terbuka ya kepada pasien dan pasien juga punya hak untuk mengetahui obat apa yang akan dia gunakan gitu ya. Jadi sebenarnya pasien menurut saya dia boleh saja bertanya dan kepada dokter dan dokter juga harusnya berkewajiban untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Karena dengan penjelasan yang baik itu juga menghindari terjadinya penyalahgunaan obat juga. Baik, baik Dokter Windy, tampaknya sudah mendekati pukul 9. Terima kasih sekali lagi. Dokter Windy sudah memberikan pencerahan begitu banyak di episode ke-100 dari ID Derms di hari Minggu ini. Saya doakan dan juga semua mewakili ID Derms, dokter sehat selalu dan terus memberikan pencerahan pada kita Amin. semua. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih pada seluruh penanya dan juga teman-teman yang membantu terselenggaranya IG Live saat ini. Tentu sampai kapanpun ID Derms tetap semangat memberikan literasi bagi publik mengenai kesehatan dan juga kecantikan kulit. Pokoknya siapapun bisa berkonsultasi, tapi jangan berbuat tanpa konsultasi. Begitu, Dok ya? Iya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Dokter Windy, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Thank Ya, you so ya. much. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya, Mas. Sehat selalu, Dok. Oke, baik itu tadi Dokter Windy sudah bersama kita semua dan semoga bisa bertemu lagi semuanya dalam topik-topik berikutnya dari ID Derm. Sekali lagi, meskipun ini episode 100, tentu akan banyak episode berikutnya lagi yang dilahirkan oleh ID Derms dalam bentuk IG Live dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu.